Lalu diikutikah oleh rakyatnya? Diikuti. Kenapa? Kalau tidak diikuti nanti dianggap membangkang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman Pondok Pinang yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kembali alamatus sa'ah, alamatus sugra, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna baina yaday sa'ati ayyaman yirfa'u fiha al-ilmu wa yafshu fiha al-jahlu. Ini yang pertama untuk hari ini. Sesungguhnya tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah di mana masa itu diangkat ilmu. Ilmu sudah diangkat dan kemudian merajalelanya kebodohan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping membawa risalah dan juga memerintahkan supaya rasulnya itu belajar, menambah ilmu dan minta kepada Allah ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam Thaha surah yang ke-20 ayat 114. Qul Allahumma zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad, tambahkanlah untukku ilmu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk belajar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah belajar melalui malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4, berlanjut kepada para ulama. Tentu para ulama yang rabbani, para ulama yang komitmen dan konsisten mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudara, lalu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkatnya ilmu adalah dengan perginya para ulama. Perginya para ulama ketika masih hidup, ulama itu tidak bebas menyampaikan ilmunya, diintervensi, dikekang, tidak bebas ke sana dan kemari, malah dipenjarakan. Jadi perkara mempersekusi ulama sudah sejak dulu. Kita ingat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala meringkuk di dalam penjara. Beliau muridnya Imam Syafi'i, beliau imam madhab yang keempat, karena tidak seiring sejalan dengan penguasa Al-Ma'mun ketika itu yang bermanhaj Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, sementara Imam Ahmad bin Hanbal ulama ahlus sunnah tegas mengatakan Al-Quran kalamullah. Dibujuk, dirayu supaya merubah fatwanya, tidak mau. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara
dan setiap pagi dan petang dicambuk agar merubah fatwa Al-Quran makhluk. Tapi tidak, sekali Al-Quran kalamullah, apapun yang terjadi, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tetap Al-Quran adalah kalamullah. Demikian istiqamahnya ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau meninggal. Kita juga mengenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena difitnah oleh kaum sufi, mereka akhirnya menjebloskan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ke dalam penjara. Jadi perginya ulama itu pertama karena dikekang oleh penguasa, dan juga berlanjut di negeri kita. Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka, juga meringkuk di dalam penjara karena tidak seiring sejalan dengan penguasa yang menghalalkan Natal bersama, sementara Buya Hamka mengharamkan Natal bersama, walaupun sekadar mengucapkan selamat Natal. Meringkuk juga di dalam penjara. Ini penyebab pertama perginya ulama. Yang kedua, karena memang umurnya sudah sampai dijemput oleh malaikat maut, banyak ulama yang meninggal, banyak ulama yang pergi, sementara yang menggantikannya tidak ada. Minat orang untuk belajar agama sangat sedikit. Minat orang memperdalam agama, memperdalam akidah yang sahihah sangat langka. Akhirnya merajalelalah kebodohan. Merajalelalah kebodohan dengan diangkatnya ulama, dengan langkanya ulama. Merajalela kebodohan. Maka orang berbuat sewenang-wenang, orang berbuat semaunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya, tidak peduli menerjang aturan-aturan Allah. Maka seiring dengan itu, Allah pun berlepas tangan dari pemeliharaannya kepada kita. Karena Nabi SAW berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Karena kurangnya ilmu, diangkatnya ilmu, orang menjadi bodoh, akhirnya aturan-aturan Allah dilanggar, syariat-syariat Allah dilangkahi. Inilah yang mengundang datang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda kecil hari kiamat. Yang pertama untuk hari ini, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Yang kedua, ini merujuk kepada sebuah hadis yang panjang yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini gharib, tapi hadis ini di dalam sanadnya ada syawahid yang mendukung, sehingga hadis ini masih bisa dijadikan dalil. Yang kedua, karena merajalelanya kebodohan, maka lahirlah suami-suami yang taat kepada istrinya dan durhaka kepada ibunya, lebih akrab dengan temannya tapi jauh dari ayahandanya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Sehingga tidak jarang kita lihat ketika ibunya sudah tua, bapaknya sudah renta, ibu bapaknya tidak dalam bimbingan anak kandungnya, ibu bapaknya tidak dalam pengasuhan anak kandungnya, tapi diserahkan kepada panti jompo. Karena anaknya berhasil sukses menjadi orang kaya, anaknya sukses menjadi jutawan, menjadi milioner, maka orang dibayar, panti dibayar untuk merawat orang tuanya itu. Diserahkanlah orang tuanya ke panti jompo. Ini pesan daripada istrinya. Kalau ibu
Semakin tua semakin tidak nyaman, sering batuk-batuk, banyak pesakitan. Sudah itu bawel lagi, membuat menantu tidak nyaman. Maka dia pesan kepada suaminya supaya suami menghantarkan ibunya ke panti jompo. Maka suami lebih taat kepada istrinya, dan dia tidak peduli dengan ibu kandungnya sendiri. Tinggallah si ibu di panti jompo sendirian, berurai air mata. Begitupun dia lebih akrab dengan teman-temannya, tapi dia lupa dengan ayahandanya sendiri. Padahal dari mana dia datang? Asal muasalnya adalah dari ayah bundanya sendiri. Potongan hadis yang panjang itu, Nabi SAW menyatakan, ar-rajulu mara'atahu wa aqa ummah wa adna sadiqah wa aqsa abah. Ketika itu seorang laki-laki lebih taat kepada istrinya dan durhaka kepada ibunya. Ia lebih akrab dengan teman-temannya, tetapi jauh dari bapaknya. Ketika temannya yang memanggil, ketika koleganya yang mengundang, dia cepat untuk menghadirinya. Tapi ketika bapaknya yang memanggil, ketika ayahandanya yang membutuhkan, 1000 alasan dia tidak kunjung datang. Ini tanda yang kedua, sudah dekatnya hari kiamat. Kita sudah bisa merasakan betapa banyak fenomena-fenomena yang seperti ini. Kembali kepada hadis yang panjang tadi, selanjutnya yang ketiga adalah seringkali terjadi berisik di dalam masjid. Dalam bahasa Nabi, mengeraskan suara di dalam masjid. Tapi mengeraskan suara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Berbeda dengan mengeraskan suara di masjid ketika azan, mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah. Ini sudah seyogianya mengeraskan suara di masjid. Ataupun si imam memimpin solat jahriyah, maghrib, isya, subuh, ataupun salat Jumat, ini sudah segianya mengangkat suara di masjid. Yang dimaksud oleh Nabi SAW, banyak orang mengangkat suara di masjid dalam hal-hal yang tidak syar'iyah, yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya, seperti masjid sudah berfungsi sebagai madrasah. Madrasah di mana terdapat proses belajar dan mengajar. Seorang ustadz mengajar santrinya. Ya, namanya santri belum tahu ya membeo, diajarkan. Nah, itu juga yang dipraktekkan di masjid. Maka terjadilah zikir bersama, doa bersama. Yang awalnya ini praktek di pesantren, proses belajar dan mengajar, di mana Rasulullah SAW mengajari sahabat, termasuk dalam hadis Ibnu Abbas. Tapi kadangkala saudara-saudara, di sebahagian masjid, proses tarbiyah, praktek belajar dan mengajar ini dibawa juga ke masjid. Padahal orang sudah bisa berzikir sendiri, orang sudah bisa berdoa sendiri, tapi masih dipimpin juga oleh seorang imam. Maka terjadilah keberisikan. Setelah mengeraskan suara dan pakai pengeras suara, padahal jelas kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir, dalam berdoa, termasuk dalam bersalawat, bisirri, dengan berbisik, wadunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Sebagaimana Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 55 dan 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kamu dalam dirimu, tadarruan, dengan tadarru', dengan rendah hati, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Mengeraskan suara saja tidak boleh, apalagi pakai pengeras suara. Ini fenomena kita lihat. Mengeraskan suara, mengangkat suara di masjid dalam beribadah yang seyogianya bisiri, dengan berbisik, wa dunal jahri.
Apalagi dalam hal-hal yang bukan ibadah. Bicara ngalur ngidul, ngobrol dengan mengangkat suara yang tidak ada manfaatnya, ini tidak dibolehkan. Yang lebih fatal lagi, saudara-saudara, membawa alat musik ke masjid. Sudah tidak rahasia lagi, saudara-saudara, sudah tidak aneh lagi di negeri kita. Setiap ada pesta di masjid, hari-hari besar yang menurut mereka hari besar Islam, padahal tidak, mereka membawa alat musik ke masjid. Ada gendang, ada gambus, termasuk ada gitar. Bukankah marawis itu termasuk musik? Ini yang banyak terjadi, saudara-saudara. Kata Nabi, ini salah satu di antara sudah dekatnya hari kiamat. Bagaimana hukum musik? Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang untuk lebih tuntasnya. Yang ketiga, untuk hari ini, sudah dekatnya hari kiamat, orang-orang fasik memegang tampuk kekuasaan. Orang-orang fasik memegang tampuk kekuasaan. Maka pimpinan suatu kaum adalah orang-orang yang paling hina di antara mereka, sehingga rakyatnya menghormati seseorang itu karena takut dengan kezaliman yang menimpa dirinya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Mungkin yang terakhir untuk hari ini, sebelum kita lanjutkan tanda-tanda kecil hari kiamat berikutnya, 15 hari yang akan datang. Ini fenomena yang kita lihat. Tampuk pimpinan bukan lagi dipegang oleh orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, tapi tampuk kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang bodoh. Di samping bodoh, fasik lagi. Apa itu fasik? Secara lughah, fasik itu adalah pecah. Tapi fasik yang dimaksud bukan hanya tidak mentaati syariat Islam, bukan hanya tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, tapi mereka juga menentang syariat, alergi dengan perintah Allah dan Rasulnya, atau yang lebih kita kenal Islamophobia. KTP-nya Islam, tapi dia alergi dengan syariat Islam. Identitasnya Muslim, tapi dia tidak senang kalau ajaran Islam itu diterapkan. Inilah orang-orang yang fasik. Ini yang memegang tampuk kekuasaan. Bukankah akhir-akhir kemarin kita mendengar bahwa pondok-pondok tahfiz itu diklaim sebagai sumber radikalisme? Innalillah. Pondok tahfiz, tempat menghafal Al-Quran, karena kefasikannya, karena kebodohannya, itu dikatakan sebagai sumber radikalisme. Sebaliknya, konser-konser musik yang memekakkan telinga, yang membuat heboh, yang membuat berisik, itu malah dikatakan kebebasan berekspresi. Terbalik, saudara-saudara. Karena memang ilmu sudah diangkat, karena merajalelanya kebodohan, maka kepemimpinan dipegang oleh orang-orang bodoh, orang-orang fasik. Maka inilah yang terjadi, saudara-saudara kaum muslimin. Kita tidak kaget, Nabi SAW sudah memberitahukan. Lalu diikutikah oleh rakyatnya? Diikuti. Kenapa? Kalau tidak diikuti nanti dianggap membangkang. Kalau tidak diikuti nanti dianggap apa? Ya, merupakan melawan. Nah, maka terpaksalah rakyatnya mengikuti. Ini yang dikatakan menghormati seseorang karena takut dengan kezaliman menimpa dirinya. Seperti yang dialami oleh para ulama yang kita sampaikan di awal tadi. Setiap yang tidak sesuai dengannya, setiap yang berseberangan dengannya, maka orang itu akan dituduh ekstremis,
dituduh radikal, dan dituduh membangkang. Maka orang terpaksalah untuk mengikutinya. Kalau ini sudah terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nantikanlah oleh kalian ketika terjadi hal-hal yang telah disebutkan itu, angin merah, lalu datang gempa yang menyapu bumi, terjadinya perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain, turunlah hujan batu, dan tanda-tanda yang lain juga akan silih berganti, merupakan sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini gharib, hadis ini dalam sanadnya, namun ada beberapa syawahid, ya, ada syawahid yang mendukung, sehingga hadis ini dijadikan oleh ulama kita sebagai landasan. Nah, inilah 3 hal sebagai tambahan untuk hari ini, tanda-tanda kecil hari kiamat. Pertama, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Karena kebodohan itu, maka lahirlah suami-suami yang taat kepada istrinya tapi durhaka kepada ibunya, dekat dengan temannya tapi jauh dari ayahandanya. Yang ketiga, terjadi pengerasan suara di masjid, terjadi keberisikan di masjid, tidak tenang, tidak nyaman lagi untuk beribadah. Dan yang keempat, orang-orang fasik telah memegang tampuk kekuasaan dan mereka ditakuti karena kezaliman yang mereka lakukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.